tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Hari ini kita mengenang tangan sang tukang kayu yang dipaku di salib, raja segala raja yang diberi mahkota duri, juru selamat yang diberi jubah ungu lalu diludahi. Hari ini kita menang raja yang ditolak oleh orang-orang yang dikasihinya. Hari ini juga kita dibebaskan oleh pengorbanannya. Inilah hari Jumat Agung, marilah kita menyembah Dia.
yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia sekarang diludai dihina dicercah disiksa dilukai yang salah siapakah? Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan, kita hadir di Jumat Agung ini untuk mengenang Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia, namun ditolak dan disalibkan karena ego manusia. Marilah memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita untuk memeriksa diri dan bebenah diri dengan menyatakan penyesalan kita di hadapannya. Di
surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Inilah jeritan kami memohon agar kami boleh Engkau lepaskan dari jerat maut. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap dosa yang kami akui di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari firman-Nya menurut Roma 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah kepada cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi. Insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang hari ini untuk mengenang putra-Mu Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan siapapun, tetapi Ia dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Ia yang tidak melakukan kejahatan, tetapi kepadanya dijatuhkan hukuman mati. Pada hari ini, ribuan tahun yang lalu, sejatinya Ia dapat menyelamatkan diri sendiri, namun Ia memilih jalan penderitaan karena kasih-Nya kepada kami. Saat ini ketika kami menyanyikan, membaca, dan merenungkan firman tentang salib Yesus, ajarilah kami lagi akan makna penderitaan-Nya. Tolonglah kami agar lewat perenungan ini, kami dapat kembali dikuatkan untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu ialah orang yang benar. Akan banyak orang akan hikmatnya, akan membenarkan banyak orang akan hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 sampai 19.
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah benteng-benteng besar mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku?
dengan minyak, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam genggaman. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang di atas jiwaku. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut Yohanes pasal 18, lalu dilanjutkan seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Yohanes 18 diawali dengan ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran
mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Kita akan lanjut ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Aku haus.'" Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan
Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya tetap sehat dan sukacita dalam menjalani hari-hari ke depan. Saudara, kita baru saja menyaksikan bagaimana visualisasi singkat tentang peristiwa penyaliban Yesus. Dia adalah raja yang ditolak, tapi ternyata bukan hanya ditolak, tapi juga harus diludahi, ditampar, dihajar, disesah, dicambuk, bahkan disalibkan dan mati. Saudara-saudara, berbicara soal penolakan. Apakah saudara pernah punya pengalaman dengan seorang anak kecil dan dia bercerita kepada saudara bahwa dirinya sengaja ditinggal oleh orang tuanya di pinggir jalan dengan hanya bermodalkan tas gemblok saja? Apakah saudara pernah punya pengalaman berbicara kepada anak yang seperti itu? Well, saya pernah. Saya pernah berbicara dengan anak tersebut ketika saya punya pengalaman praktek lapangan di salah satu panti asuhan di kota Bandung. Anak itu bercerita sampai terus-menerus bertanya kepada saya apakah orang tuanya itu nanti akan kembali kepadanya lalu mengambilnya kembali. Dia terus berkata bahwa apakah nanti saya itu akan disayang kembali, karena dia merasa dan bertanya pada dirinya apakah mereka membenci saya sampai sebegitu rupa sehingga saya sampai ditinggal sendirian di pinggir jalan. Saudara-saudara, ketika mendengar hal itu hati saya tersayat mendengarnya. Miris tidak karuan. Air mata saya tahan agar tidak tumpah, sebab anak ini merasa bahwa dirinya ditolak oleh orang tuanya dan merasa tidak dicintai. Padahal dia bercerita bahwa ketika dulu bersama dengan orang tuanya, dia selalu melakukan apa yang orang tuanya perintahkan kepadanya. Dan satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang, dia berkata begini, "Kak, apakah Tuhan juga nolak saya dalam hidup ini sampai saya akhirnya begini?" Saat itu saya hanya bisa menjawab dia begini, "Kalau Tuhan menolak kamu, kamu tidak akan ada di tempat ini dan ketemu sama saya. Ingat, Tuhan Yesus juga pernah ditolak ketika melayani di dunia ini. Enggak semua mau mengikuti dia, tapi Tuhan terus jalan dan melangkah. Kamu enggak apa-apa ditolak, asal kamu bisa punya terus kasih di dalam hatimu. Someday," saya bilang, "kamu akan merasakan kasih Tuhan yang lebih besar dari kasih yang pernah kamu dapatkan. Saya akan doakan kamu terus." Saudara-saudara, pedih rasanya ketika melihat dan mendengar bahwa ada orang yang ditolak padahal orang itu tidak melakukan kesalahan. Dan pada saat ini, kalau tadi kita menghayati dan menyanyikan Mazmur, hati saya bergelora dan sedih. Mengapa? Karena saya dapat merasakan betapa Yesus itu benar-benar tertolak. Dia yang ditolak oleh bangsanya sendiri, bahkan dalam Mazmur tadi kalau kita menyanyikannya seakan-akan Allah juga menolak dia. Yesus memang sedang dikepung oleh lawan-lawannya. Yesus tidak dianggap bermartabat sebagai manusia lagi, kecuali oleh mereka yang mengikuti dia dengan setia. Pakaiannya yang ditenun oleh ibunya Maria itu pun dijarah. Padahal dalam tradisi Semit, pakaian membuat orang yang memakainya itu kelihatan, membuat kentara siapa orangnya. Pakaian itu seperti badan, apalagi jubah yang utuh dari atas ke bawah. Namun semuanya ditanggalkan dari diri Yesus, sehingga sulit kelihatan lagi bahwa ia juga ada harganya sebagai manusia. Dengan kata lain, hendak ditegaskan bahwa kini kemungkinannya untuk masih sedikit tampak sebagai manusia sudah dijarah habis-habisan sampai tidak bersisa. Yang tinggal
hanya penderitaan yang sulit diterima oleh akal dan kehinaan yang luar biasa di atas kayu salib. Wesley Murray pernah mengatakan bahwa salib merupakan sebuah peristiwa. Artinya dalam peristiwa salib kita dapat melihat sebuah tanda yang menyatu dengan yang ditandakan. Dalam peristiwa salib terdapat a sign atau suatu tanda yang hadir dalam sebuah realitas, a thing of signify, yang sesuatu ditandakan. Maka dari itu melalui salib kita dapat melihat dan merasakan bagaimana Allah juga menderita di dalam diri Yesus, sehingga melalui kematian Yesus kita dapat mengalami kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Peristiwa kematian Kristus perlu kita ingat bahwa itu bukanlah karena ia berhasil dikalahkan oleh iblis yang merasuki Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada Sanhedrin dan dari Sanhedrin menyerahkan kepada Pilatus. Karena merupakan kemustahilan bahwa Kristus itu dapat dikalahkan oleh iblis. Markus 3 ayat 11 mengatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Kematian Kristus melalui kayu salib juga bukan sekedar membayar hutang dosa manusia. Karena manusia tidak dapat membayar, maka Kristus yang membayar dengan nyawanya sehingga Kristus disebut sebagai penebus dosa atau the Redeemer. Atau juga bukan sekedar karena adanya niatan jahat dari pihak Sanhedrin yang menganggap bahwa Yesus itu adalah tokoh yang sangat berbahagia bagi kehidupan bangsa Yahudi, ataupun sebagai pesaing yang memiliki otoritas luar biasa karena mampu melakukan mujizat dan mengajar dengan penuh wibawa. Sampai-sampai pihak Sanhedrin perlu mempengaruhi Pontius Pilatus hanya untuk mengeksekusi Yesus dengan hukuman salib. Oleh sebab itu, kematian Kristus di atas kayu salib bagi orang Yahudi yang membenci Yesus bukan berfokus pada keselamatan manusia, tetapi dia mati disebabkan karena faktor fisik seperti kehabisan darah karena tangannya dan kakinya dipaku dan tubuhnya dicambuk sedemikian rupa sampai kulitnya terkelupas. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita lihat dalam peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib? Tidak lain adalah bahwa Yesus wafat karena ia sendiri yang memberikan nyawanya menurut kuasanya. Itu karena tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk mencabut atau mengambil nyawa Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17 sampai 18a, dia mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus wafat di atas kayu salib bukan karena keberhasilan iblis yang mempengaruhi segala pihak. Bukan. Bukan pula hanya sekedar menebus hutang dosa umat manusia. Bukan pula hasil rekayasa para pemimpin bangsa Yahudi kala itu. Bukan pula karena fisiknya yang menderita kehabisan darah dan tidak tahan menanggung sebuah penderitaan. Namun Yesus wafat di atas kayu salib tidak lain adalah karena kasih-Nya. Yesus berinisiatif bahkan rela memberikan nyawanya sendiri. Hal ini bisa kita lihat dalam bacaan kita tadi dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya karena ia punya tujuan.
Tujuannya yakni menebus dosa bagi seluruh umat manusia, dan itu dibayar lunas. Oleh sebab itu kematian Kristus merupakan karya pendamaian yang dilandasi oleh cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Maka bisa dikatakan bahwa kematian Kristus bukan sebagai victim atau korban, tetapi kematian Kristus sebagai sacrifice. Jika victim tidak pernah menghendaki mengalami penderitaan dan kematian, berbeda dengan sacrifice yang dilakukan dengan kerelaan, yang dilakukan dengan cinta kasih, yang dilakukan dengan kesediaan memberikan diri untuk keselamatan atau kebahagiaan orang lain. Jadi Yesus sacrifice buat saudara dan saya karena kasihnya begitu besar kepada kita. Akan tetapi untuk bisa tiba pada semuanya tadi, Yesus harus mengalami apa yang namanya penolakan. Dia adalah raja, raja di atas segala raja, tetapi yang ditolak. Ditolak oleh pihak Romawi yang diwakili Pilatus dan para serdadunya melalui pertanyaan yang sarkastik untuk menghina Yesus, bahkan menyebut Yesus dengan sebutan, "Lihatlah manusia itu." Tak cukup dengan itu, mereka juga memasang tulisan di atas kayu salib yang mengejek Yesus. Yesus juga disesah, diolok, dihajar, dijarah begitu parahnya. Seperti yang tadi kita lihat dalam tayangan video. Dipermainkan dengan mengenakan jubah ungu dan mahkota duri. Dan yang paling menyedihkan, Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dikatakan, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, namun mereka dengan suara lantang menyebut diri mereka sebagai Amakus Kaisaris, yang adalah sahabat kaisar, untuk mengintimidasi Pilatus. Padahal kita tahu bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus itu kembali menekankan arti penting dari teokrasi, yaitu bangsa yang rajanya adalah Allah sendiri. Namun pada peristiwa penyaliban Yesus yang mendekati perayaan Paskah, di mana mereka seharusnya merenungkan kekuasaan Allah, tetapi malah mengkhianati Allah hanya demi supaya hasrat mereka yang bisa melihat Yesus itu mati secara hina dapat terpuaskan. Namun demikian, saudara-saudara, Allah melalui Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya dengan berkata, "Sudah selesai." Kata ini bukanlah ungkapan rasa lega. Kalau orang itu biasanya selesai pelayanan, "Aduh, saya lega, akhirnya sudah selesai." Bukan itu. Kata ini bukanlah ungkapan rasa lega atau penderitaan sudah lewat, sudah rampung karya keselamatannya. Bukan. Bukan seperti yang kita lihat di sandiwara atau sinetron di akhir cerita selesai, habis itu langsung bubar. Bukan. Karena jika kita melihat dari kata Yunaninya, yaitu tetelestai, yang berasal dari kata telos, yaitu akhir yang merangkum perjalanan dari awal, yang memberi arti pada semua juga yang telah dijalani. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus hendak mengatakan bahwa kini sudah terlaksana sampai penuh. Versi Latinnya adalah consumatum est, yang berasal dari kata consumare, con ditambah dengan summa, yang juga punya arti sama,
merangkum semua jadi utuh. Mengapa kata ini menunjukkan kasih Allah begitu besar kepada manusia? Hal ini semakin jelas ketika kita melihat pada perjamuan dan sebelum pembasuhan kaki di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya dalam bahasa Yunaninya adalah eis telos. Jadi hal ini merupakan padanan bagi kata-kata Yesus tetelestai tadi di atas kayu salib yang saling menjelaskan. Artinya, Yesus senantiasa mengasihi kepada setiap orang yang mengikutnya dengan setia sampai terlaksana sesuatu yang mengubah arah hidup mereka menuju kepada kebahagiaan dan kepada kekekalan. Itulah kenapa kata sudah selesai mengandung arti kasih yang begitu besar dari Allah. Saudara-saudara, di hari Jumat Agung ini, kita diingatkan bahwa melalui kematian putra tunggalnya di atas kayu salib, seperti tadi kata Ibrani yang kita baca, bahwa Allah telah membuka jalan baru dan jalan yang hidup bagi kita. Oleh sebab itu kita seharusnya dimampukan untuk dapat membangun relasi yang baik kepada siapapun. Kita mau melakukan apa yang namanya rekonsiliasi. Relasi yang baik itu hanya akan terjadi jika kita memandang sesama kita juga sebagai pribadi yang sama-sama mengalami kasih dan karya penebusan dari Kristus, siapapun orangnya dan bagaimanapun keberadaannya. Jadi kita mengasihi sesama kita sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Dengan begitu, maka kasih Kristus yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi kita akan dapat lebih mudah kita rasakan di dalam hidup kita. Sebagai penutup dari khotbah saya, sering kita ditanya dan juga bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa harus salib? Apakah tidak ada jalan atau cara lain? Mengapa sudah ditolak, Allah tetap membuktikan kasih-Nya kepada manusia? Kenapa? Saudara-saudara, ketika kita mau merenungkannya, ketika kita melihat bahwa Allah pernah meminta Musa untuk membuat ular tembaga yang tujuannya adalah untuk menegur sekaligus menyelamatkan umat Israel di padang gurun yang sudah melupakan Allah dengan segala kasih-Nya, maka seperti halnya ular tembaga, salib adalah suatu peringatan keras dan teguran Allah terhadap penolakan manusia terhadap kasih Allah. Dengan cara yang sama juga Allah menyelamatkan manusia. Artinya sangat luar biasa bahwa Allah menggunakan penolakan manusia itu sebagai cara menyelamatkan manusia. Allah tetap mengasihi walaupun ditolak. Ia tetap mencintai walaupun dikhianati. Di balik semua penolakan manusia, namun Allah tetap percaya bahwa masih ada manusia di dunia ini yang seperti saudara dan saya yang mau berusaha untuk membalas cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, jangan kita melontarkan pertanyaan seperti Pilatus. Apakah kebenaran itu? Melainkan hiduplah dengan meneladani hidup sang kebenaran itu sendiri. Jangan takut ditolak hanya karena berkata dan berbuat benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, menggantikan kami orang berdosa ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Naya. Biarlah firman ini boleh melekat dalam hati kami, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan menolong perjalanan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami. Presiden beserta jajarannya dapat memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan bijak dan takut akan Tuhan. Biarlah setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Kami bersyukur keadaan sudah semakin membaik. Orang yang terpapar COVID semakin menurun jumlahnya. Kami berdoa, biarlah dengan keadaan ini kami tidak menjadi lengah dan tetap mematuhi prokes yang ada. Kami mendoakan untuk penyelenggaraan vaksin booster ketiga yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan menolong setiap pihak yang terkait dapat menjalankan program ini dengan baik. Kami berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa untuk kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan, majelis jemaat, badan pengurus, aktivis untuk dapat terus melayani dengan sukacita dan bekerja sama dengan baik dalam setiap pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan untuk penyelenggaraan ibadah onsite yang sudah berjalan dan ibadah live streaming maupun kegiatan-kegiatan gereja yang masih dilakukan secara online, semuanya dapat berjalan dengan baik dalam kendali Tuhan. Mendoakan juga untuk tim digital, multimedia, sound system, peralatan yang dipakai, dan jaringan internet, semuanya dapat dipakai menjadi sarana dalam menunjang pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang mencari pekerjaan, kesulitan dalam menjalankan usahanya. Biarlah setiap pergumulan yang dihadapi, saudara-saudara kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan saja, dan tetap terus merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dalam kelemahan tubuh dan fisik dan dalam proses masa penyembuhan. Tuhan berkati setiap upaya yang mereka lakukan untuk sembuh. Tuhan berkati obat-obatan, Tuhan berkati dokter, tim medis yang merawat mereka.
Tuhan berkati juga keluarga yang mendampingi. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pakai semuanya menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan bagi keluarga almarhum Baby Flo, anak dari Rian dan Stefani, dan keluarga almarhum Bapak Lau Kim Hok, ayah dari Bapak Yansen dan Ibu Wulan, yang sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta penghiburan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, di hari Jumat Agung ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Selain doa dan puasa, aksi prapaskah kita adalah aksi penyangkalan diri yang kita wujudkan juga dalam memberi sedekah. Mari bersama kita tunjukkan kepedulian kita sebagai perwujudan aksi penyangkalan diri. Dana dapat ditransfer ke rekening GKI Citra Garden 1 dengan menambahkan Rp66 dalam nominal donasi. Umat dapat juga memberikan dalam amplop dengan keterangan APD dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang ibadah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Tuhan, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah menyapa kita lewat firman dan perjamuan. Pengorbanannya telah memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju kepada Yesus.
dosa, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu sang juru selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya di dalam salib Kristus, Engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Hosana, 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 amin. Saudara, kita memasuki waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat merenungkan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.